Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran sosiologi materi tentang pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal part 2. Kali ini kita akan membahas subbabnya adalah pelaksanaan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Ya, kemarin kita membahas materi tentang komunitas dan kearifan lokal. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Beberapa hal yang kita bahas kali ini adalah yang pertama adalah pemahaman tentang pemberdayaan berbasis kearifan lokal, yang kedua prinsip pelaksanaan pemberdayaan, yang ketiga inisiator pemberdayaan komunitas, yang keempat strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas, dan yang kelima adalah proses pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Untuk pembahasan yang pertama itu adalah tentang pemahaman pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Mengapa perlu melaksanakan pemberdayaan berbasis kearifan lokal? Ya, karena pemberdayaan berbasis kearifan lokal merupakan upaya strategis untuk membantu kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan dengan memberikan daya dan penguatan. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan pemberdayaan komunitas itu ada 4. Yang pertama adalah keswadayaan. Maksudnya adalah prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan komunitas atau masyarakat itu sendiri daripada bantuan pihak lain. Yang kedua adalah berkelanjutan. Maksudnya, meskipun proses pemberdayaan selesai, program pemberdayaan dapat dilanjutkan dan dikelola secara mandiri. Yang ketiga adalah partisipatif. Bentuk partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Prinsip yang terakhir adalah kesetaraan. Prinsip kesetaraan meliputi kedudukan antara masyarakat dan inisiator pemberdayaan, ada kesetaraan gender, serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ketika proses pelaksanaan pemberdayaan. Siapa saja inisiator pemberdayaan komunitas? Di antaranya adalah ada pemerintah, ada masyarakat, dan ada swasta. Selanjutnya, strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas itu ada beberapa strategi. Yang pertama itu adalah mempertimbangkan potensi masyarakat. Yang kedua, memberikan pendampingan secara berkelompok. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus. Yang keempat, mengangkat kearifan lokal. Yang kelima, memberikan bantuan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Proses pelaksanaan pemberdayaan komunitas itu melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan itu meliputi sosialisasi awal. Sosialisasi awal maksudnya adalah inisiator itu menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan pemberdayaan terhadap komunitas atau masyarakat yang akan diberdayakan, dan inisiator itu memberikan gambaran umum tentang program pemberdayaan komunitas tersebut. Yang kedua itu adalah mengenali masyarakat. Dalam hal ini, inisiator bersama masyarakat melakukan penelitian terhadap realitas kehidupan masyarakat dengan tujuan mengenali karakter masyarakat setempat, memahami kelebihan dan kekurangan masyarakat, serta memahami berbagai kearifan lokal dalam masyarakat. Yang ketiga, itu adalah pemetaan swadaya. Inisiator perlu memetakan swadaya yang dimiliki masyarakat dengan mensurvei realitas kondisi lingkungan dan kehidupan komunitas. Swadaya biasanya berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Proses pelaksanaan pemberdayaan yang kedua itu adalah pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaan itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu adalah pengorganisasian masyarakat. Dalam hal ini, inisiator melakukan pertemuan dengan anggota komunitas, membahas hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai objek pemberdayaan. Serta inisiator juga berupaya menumbuhkan kesadaran dan memberi motivasi tentang pentingnya program pemberdayaan. Yang kedua itu adalah penyusunan perencanaan. Komunitas yang telah setuju terhadap gagasan program pemberdayaan selanjutnya akan melakukan penyusunan program pemberdayaan, di mana inisiator dan masyarakat itu bersama-sama merumuskan program pemberdayaan tersebut. Yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Masyarakat merealisasikan program pemberdayaan berdasarkan hasil perencanaan yang telah dibuat. Adapun inisiator itu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam realisasi program tersebut. Yang keempat itu adalah pemanfaatan dan pemeliharaan. Inisiator bekerja sama dengan masyarakat melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil realisasi program pemberdayaan. Proses pelaksanaan pemberdayaan yang ketiga itu adalah ada evaluasi, di mana evaluasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah evaluasi program. Proses evaluasi itu bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan. Selanjutnya, tingkat keberhasilan program pemberdayaan dijadikan landasan menentukan langkah selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan. Yang selanjutnya adalah terminasi. Terminasi maksudnya adalah pengakhiran seluruh kegiatan termasuk pendampingan serta penyerahan tanggung jawab pemeliharaan program pemberdayaan kepada komunitas yang bersangkutan. Semoga materinya bisa dipahami dan dipelajari dengan baik. Terima kasih.